Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita akan membahas tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke subtema 3, tanaman di sekitarku. Yang akan kita bahas pada subtema 3 kali ini adalah yang pertama, cara merawat tanaman. Yang kedua, manfaat tanaman. Yang ketiga, bagian-bagian tumbuhan. Yang keempat, kalimat pujian. Yang kelima, kolase. Yang keenam, gerakan menekuk. Yang ketujuh, menghitung banyak benda. Yang kedelapan, penjumlahan. Kita masuk yang pertama ya, yaitu cara merawat tanaman. Nah, cara merawat tanaman ini insya Allah anak-anak ustazah sudah melihatnya dari Umi atau Abi di rumah dalam merawat tanaman yang ada di rumahnya. Cara yang pertama adalah dengan membersihkan tanaman dari rumput liar atau gulma. Rumput liar ini biasanya mengganggu kesuburan tanaman. Kenapa? Karena rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman kita akan memakan makanan atau minuman dari tanaman kita. Yang kedua, letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, tanaman juga butuh cahaya matahari agar dapat tumbuh subur, karena tanaman akan melakukan proses fotosintesis. Lanjut yang ketiga, diberi pupuk. Tanaman agar subur, kita juga harus memberinya pupuk agar makanannya tercukupi. Yang terakhir, menyiram tanaman secara teratur. Menyiram tanaman dapat kita lakukan pada pagi dan sore hari. Kenapa kita tidak boleh menyiram tanaman pada siang hari? Karena pada siang hari udara terasa panas, sehingga kalau tanaman kita siram dengan air yang dingin, dengan air ya, tanamannya akan kaget. Bisa-bisa tanamannya menjadi layu. Apa tujuan kita merawat tanaman? Agar tanaman kita dapat tumbuh subur dan baik. Kita lanjut yang berikutnya, manfaat tanaman. Tanaman banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, membuat udara segar dan sejuk. Contohnya, misalnya anak ustazah menanam pohon di sekitar rumahnya, maka rumahnya akan terasa segar dan sejuk. Yang kedua, tanaman memberi keindahan. Contohnya, jika kita menanam bunga di sekitar rumah kita, maka rumah akan terlihat indah. Nah, apa saja contoh bunga? Bunga anggrek, bunga melati, bunga mawar, dan lain-lain. Manfaat yang ketiga, bisa dikonsumsi atau dimakan. Nah, contohnya apa? Tanaman sayur-sayuran. Misalnya tanaman sayuran kangkung, bayam, bunga kol. Nah, tanaman sayur ini baik untuk kesehatan tubuh. Lanjut. Nah, tanaman yang bisa dikonsumsi juga adalah buahnya. Contoh, buah nanas, buah mangga, apel, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Coba anak ustazah perhatikan ya, gambar tumbuhan berikut ini. Nah, perhatikan ya. Lihat tanda panah. Kira-kira yang ditunjukkan tanda panahnya, bagian tumbuhan apa ya namanya? Ayo, ini bagian tumbuhannya namanya apa? Ya, betul sekali. Ini adalah akar tanaman. Anak-anak ustazah tahu apa fungsi dari akar? Akar berfungsi untuk menyerap zat hara dan mineral, zat makanan dari dalam tanah yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Ini nama bagian tumbuhannya apa ya? Betul sekali, batang. Nah, batang ini dapat membuat tanaman menjadi kokoh atau kuat.
Nah, batang juga berfungsi untuk mengalirkan atau menyalurkannya makanan dari akar tadi ke seluruh tubuh. Lanjut, ini gambar apa? Apa nama bagiannya? Ini nama bagian tumbuhannya adalah daun, betul sekali. Daun ini juga bermanfaat bagi tumbuhan untuk proses fotosintesis. Lanjut, ini gambar apa? Bagian apa? Ya, ini adalah bagian bunga tanaman. Nah, bunga tanaman ini sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nanti bunga ini akan berkembang menjadi bagian berikutnya. Apa ini nama bagiannya? Iya, buah, betul sekali. Nah, buah ini yang berfungsi untuk berkembang biak ya, untuk menumbuhkan individu baru pada tanaman. Bijinya ya yang digunakan. Lanjut, yang akan kita bahas berikutnya adalah kalimat pujian. Semester 1 sudah kita bahas ya tentang kalimat pujian. Kalimat pujian ini kita ucapkan ketika kita melihat orang lain melakukan kebaikan atau melihat keindahan. Nah, setelah kita dipuji oleh orang lain, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Nah, apa manfaat kalimat pujian? Kalimat pujian ini bermanfaat untuk memotivasi atau menyemangati orang yang telah melakukan kebaikan agar ia semakin banyak melakukan kebaikan. Nah, contoh kalimat pujian. 1. Masya Allah, ibu baik sekali sudah mengajariku cara merawat tanaman. 2. Masya Allah, tanamanmu tumbuh subur dan tampak indah. Kenapa kita harus mengawalinya dengan kata Masya Allah? Karena ketika kita memuji sesuatu, yang harus kita puji terlebih dahulu adalah penciptanya, yaitu siapa? Allah. Maka kita ucapkan Masya Allah. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah kolase. Apa itu kolase? Kolase itu merupakan karya seni 2 dimensi dengan menyusun bahan berupa kain, kertas, atau biji-bijian dengan cara menempelkan pada permukaan gambar yang telah disediakan. Masih ingat ya arti karya seni 2 dimensi? Yaitu karya yang bisa dilihat dari satu arah atau dari depan saja. Nah, pada subtema 3 ini, kolase yang akan kita bahas yang pertama adalah kolase pohon. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gunting, karton berwarna coklat, kertas berwarna hijau, tisu, dan lem. Nah, untuk mempraktekannya, silahkan dipraktekkan di rumah sendiri-sendiri ya. Silahkan lihat pada bukunya. Kolase yang kedua adalah kolase bunga matahari. Alat dan bahan yang digunakan gunting, karton berwarna putih, kertas berwarna hijau, kuning, coklat, tisu, dan lem. Kolase ini juga disebut dengan menempel. Lanjut, gerakan menekuk. Nah, gerakan menekuk ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita agar membuat badan kita menjadi nyaman. Ini adalah salah satu contoh gerakan menekuk. Nah, anak-anak ustazah silahkan lihat gerakan menekuk lainnya pada bukunya masing-masing. Lanjut, kita bahas tentang gerakan pohon tertiup angin. Anak-anak ustazah tahu ya bagaimana bentuk pohon yang ditiup angin? Iya, terombang-ambing ya. Ada yang mengarah ke kiri, ke kanan, mengikuti arah angin. Nah, gerakan pohon tertiup angin juga disebut dengan gerakan meliuk. Perhatikan, ini contoh gerakan meliuk. Meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, ke depan, juga ke belakang. Mengikuti arah angin. Nah, terakhir ya, menghitung banyak benda dan penjumlahan. Contoh, perhatikan gambar ini. Nah, lihat, silahkan dulu dihitung benda yang berada di sebelah kiri. Ada berapa banyak apelnya? Nah, setelah dihitung, tulis di bawahnya. Kemudian dihitung benda yang sebelah kanan.
Kemudian setelah dihitung, tulis jawaban di bawahnya. Maka hasilnya adalah, nah, sebanyak apel ini ya. Nah, apel yang sebelah kiri tadi ada berapa? Iya, 24. Ini yang sebelah kanan? Iya, 12. 24 ditambah 12 sama dengan berapa? Hitung jumlah apelnya. 36. Bagus. Kita lanjut ya. Penjumlahan. Penjumlahan ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara mendatar. Ya, perhatikan gambar ustazah ya. 24 ditambah 15. Nah, caranya angka yang di depan dijumlahkan dengan di depan, angka yang belakang dijumlahkan dengan di belakang. Itu 15 ya, angkanya tertutupi oleh tanda panah. Nah, jadi yang akan kita jumlahkan terlebih dahulu adalah yang paling belakang atau yang kanan. Nah, yang merupakan satuan. Berarti yang kita jumlahkan pertama kali adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tanda panahnya agak meleset ya. Harusnya yang di atas ini tanda panahnya ke angka 9. Kemudian yang di bawah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Makanya hasilnya 39. Kemudian cara yang kedua dengan cara bersusun ke bawah. Nah, tulis dulu 24 ditambah 15. Kemudian dikasih garis tanda tambah. Nah, jangan lupa kita menjumlahkan dimulai dari sebelah kanan. Yang mana kita jumlahkan terlebih dahulu? 4 ditambah 5. Berapa 4 tambah 5? 9. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 39. Bagus. Nah, untuk penyelesaian soal cerita tentang penjumlahan, kita harus ingat tentang kata kunci. Kata kuncinya ya. Nah, misalnya diberi lagi, ditambah lagi, atau membeli lagi. Nah, dan lain-lain. Insya Allah anak ustazah sudah paham. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.